Oke, halo, selamat siang kepada teman-teman mahasiswa kelas ekonomi kreatif. Ketemu lagi kita dengan mata kuliah ini, cuma hari ini kita akan kuliah secara asinkron. Teman-teman diminta untuk menyimak video yang telah kami persiapkan, kemudian nanti ada tugas untuk melengkapi konsep-konsep dasar ekonomi kreatif atau industri kreatif dari yang telah kami persiapkan dan kami presentasikan pada video kali ini. Di sini saya akan mengampu mengenai konsep dasar industri kreatif setelah kemarin 2 minggu kita membahas tentang pengantar industri kreatif. Pada hari ini kita akan mempelajari apa sajakah konsep-konsep dasar industri kreatif yang perlu untuk kita perhatikan. Kenapa konsep dasar ini penting untuk diperhatikan? Karena ketika teman-teman di sini menggeluti ide-ide industri kreatif atau mungkin sudah menjalankan bisnis industri kreatif atau mungkin akan mereview industri kreatif, teman-teman perlu memperhatikan ada apa aja sih konsep-konsep seperti apa aja yang perlu untuk dibahas supaya pemikiran atau analisis teman-teman lebih komprehensif begitu ya. Oke, langsung saja ke konsep yang pertama. Konsep yang pertama adalah aesthetics atau estetika. Mungkin lebih dikenal dengan keindahan ya. Nah, tapi apakah itu sebenarnya keindahan? Apakah apa yang saya anggap sebagai indah itu sama dengan yang dianggap indah oleh teman-teman? Tentu berbeda bukan? Bisa jadi sama, tetapi bisa jadi juga berbeda. Artinya apa? Bahwa keindahan ini sifatnya nilainya tidak dapat dikonseptualisasikan secara pasti. Kita bisa melihat keindahan itu, oh ini lebih indah daripada A atau lebih indah daripada B. Tetapi seberapa indah? Apakah 50% indah, 70% indah, atau 10% indah? Kita tidak bisa mengukurnya secara nilai yang pasti karena memang tidak ada konsepnya yang bisa menjelaskan nilai dari sebuah keindahan. Dalam industri kreatif, nilai keindahan atau estetika itu ditentukan oleh pasarnya. Konsumen atau pasar yang menentukan apakah sesuatu ini indah. Ketika mereka memandang ini sebagai sebuah keindahan, mereka bisa terpancing untuk mengkonsumsi, membeli, atau mungkin merekomendasikan kepada orang lain. Seperti itu. Ditentukan oleh pasar. Nah, apa yang dipandang indah oleh produsen? Jadi kita udah bikin karya tuh udah, pokoknya saya mau bikin karya yang indah sekali, ukiran yang luar biasa, atau mungkin karya sastra yang luar biasa. Tetapi ketika ternyata pasar tidak memandang itu sebagai sebuah keindahan, ya tidak akan memiliki nilai jual. Tidak akan bisa dijual, tidak akan ada pembeli, tidak ada transaksi ekonomi di situ berarti. Nah, apa yang dipandang indah ini dipengaruhi juga oleh pengalaman masa lalu individu. Maka dari itu, ketika dulu sangat gencar gitu ya, lagu-lagu seperti lagu-lagu yang sifatnya pop, terus romance, semacam itu. Kemudian saat ini mulai muncul band-band atau musik-musik yang sifatnya ini dia bandnya indie ya. Jadi mereka bisa mengangkat isu-isu sosial atau mungkin juga tentang romance juga, tetapi dengan gaya lagu yang khas dari mereka sendiri seperti itu. Kita bisa melihat ada festivalis, kita juga ada efek rumah kaca, bara suara, musik-musik yang memang ditujukan untuk pasar yang unik, pasar yang berbeda dibandingkan pasar yang lainnya. Kalau dulu waktu zaman saya SMA masih Muka ya yang paling populer gitu dengan Swinging Friends-nya, tetapi sekarang ini sudah banyak sekali yang muncul. Ketika lagu-lagu yang melo-melo pun juga sekarang sudah semakin bermacam-macam, tidak pop seperti Peter Pan atau Ungu zaman dulu atau lagu-lagu yang lainnya, tapi sekarang sudah beralih kepada lagu-lagu indie, mulai banyak bisa ditemukan dan mulai bermunculan ya di Indonesia. Kemudian konsep yang selanjutnya ini berkaitan dengan agent dan agensi. Agensi ini merujuk pada kata benda yang menandakan perusahaan atau suatu badan hukum, bukan seseorang. Itu ya, badan hukum bukan seseorang. Dengan agent ini merujuk pada pelaku. Kalau kita bicara tentang teori sosial, ada yang disebut struktur dan agensi. Apa sih pentingnya struktur dan agensi bagi kita yang belajar tentang industri kreatif? Begini, struktur adalah sistem peraturan yang tertanam secara sistematis di lingkungan kita. Ada agama, ada budaya, ada hukum, ada sistem pasar, ada struktur pasar.
ada juga infrastruktur atau ekonomi global misalnya. Kemudian ada agent. Agent ini penting bagi industri kreatif. Kenapa? Karena agent ini sering disebut sebagai agen perubahan. Karena dia menawarkan sesuatu yang di luar struktur. Seperti kemarin ketika Pak Agus menceritakan ada bengkel yang khusus untuk perempuan, montirnya perempuan. Struktur yang ada, budaya dalam masyarakat kita mengatakan bahwa pekerjaan montir ini identik dengan laki-laki. Tapi karena tadi itu industri kreatif ini memunculkan ide-ide kreatifnya ya, dia mendobrak struktur yang ada, kemudian menampilkan sebuah solusi dari permasalahan tentang perempuan jarang belajar otomotif gitu. Jadi dihadirkanlah bengkel perempuan. Ya, dia itu kan mendobrak struktur yang ada, mendobrak sebuah sistem yang sudah ada sebelumnya, belief, kepercayaan atau keyakinan yang sudah ada sebelumnya, dihadirkan sebuah solusi baru dengan industri kreatif. Pun juga sama dengan ini, Duanyam di Flores. Struktur masyarakat yang ada di Flores itu ibu-ibu atau perempuan itu umumnya tinggal di rumah dan sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan para laki-lakinya mereka bekerja. Sayangnya pola yang seperti itu menimbulkan dampak yaitu kualitas ekonomi yang tidak baik di ibu-ibu di Flores. Nah, di sini Duanyam, ini adalah salah satu co-foundernya ya, Ayu Azalea, dan juga Hana Keras, mereka membuat sebuah solusi yang tidak sejalan dengan struktur yang ada. Ibu-ibu yang biasanya di rumah ini justru diberikan pelatihan oleh mereka untuk membuat anyaman. Anyamannya itu khas dengan corak Flores. Kemudian anyaman itu dipasarkan oleh tim dari Duanyam. Dari Flores dipasarkan ke Jakarta, ke Jawa, bahkan ke luar negeri. Kemudian profitnya bisa untuk meningkatkan ekonomi ibu-ibu di Flores ini sebesar 40%. Alhasil mereka juga bisa menyekolahkan anaknya, ada akses beasiswa ke anak-anaknya juga. Itu kan sebuah ide yang luar biasa ya. Ide yang sederhana dari ibu-ibu diajak untuk menganyam. Awalnya hanya 2 ibu-ibu yang diajak. Kemudian ibu-ibu ini melakukan sebuah training of trainer ya. Jadi ibu-ibu ini kemudian mentraining ibu-ibu yang lainnya, mengajak ibu-ibu yang lainnya untuk melakukan hal yang sama. Akhirnya menjadi sebuah gerakan di Flores yang diprakarsai oleh Duanyam. Next, attention. Apa gunanya kita mempunyai ide kreatif kalau tidak bisa menarik perhatian publik? Oleh karena itu, sebagai pegiat industri kreatif, maka kita juga harus mampu untuk menarik perhatian, mengubahnya dengan nilai komersil supaya bisa dijual, dan bahkan juga kita bisa membuat jaringan pengaruh sosial yang memancing adanya evolusi budaya. Seperti tadi itu, Duanyam, dia tidak hanya memproduksi sebuah produk yang dijual, ada keuntungan ekonominya, tidak, tapi dia menimbulkan sebuah perubahan sosial yang bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat di sana. Dan media digital ini menjadi peluang dan platform dari jaringan sosial tersebut. Seperti ini, Inmira. Inmira ini adalah industri kreatif bergerak di bidang agriculture di Yogyakarta. Dia ini melalui Instagramnya, dia berjualan produknya. Produknya itu ada pupuk, ada bibit, kemudian dia juga berjualan workshop untuk pelatihan pertanian. Tetapi melalui Instagramnya juga, dia membranding dirinya sebagai sebuah bisnis pertanian yang peduli akan pemberdayaan lahan kosong di rumah-rumah. Dia campaign tentang pentingnya orang-orang untuk bertanam, minimal bertanam untuk konsumsi pribadi gitu, seperti menanam cabai atau sayur-sayuran yang dikonsumsi setiap hari gitu. Makanya di Instagramnya dia juga menampilkan informasi seputar pertanian yang mungkin saya sebagai bukan orang pertanian, jadi akhirnya tahu, oh ternyata ada unsur hara mikro, itu apa aja, kemudian apa aja sih yang dibutuhkan oleh tanaman, hal yang semacam itu yang digunakan oleh Inmira untuk memasarkan produknya, dia memperkuat brandingnya dia, tapi dengan mengedukasi, memacu adanya sebuah evolusi kesadaran untuk bertanam di lahan yang minimal. Selanjutnya adalah audiens atau khalayak, konsep yang sangat penting dan unik di industri kreatif. Kenapa? Karena audiens ini atau khalayak ini memiliki hubungan yang unik dengan industri kreatif, karena dalam industri kreatif justru
kita menawarkan terlebih dahulu sesuatu yang mungkin mereka tidak tahu. Kalian ini nggak tahu apakah mereka butuh ini atau tidak. Seperti tadi itu, apakah kita membutuhkan bengkel yang khusus perempuan? Mungkin kita kalau sebagai konsumen kita suruh berpikir, ya udah deh kalau adanya bengkel untuk laki-laki ya kita tinggal aja pulang-pulang ya nggak ngerti apa-apa tentang mesin. Tapi ketika kita di industri kreatif, kita mencoba untuk menawarkan mindset-nya dari pasar ini, menawarkan kepada mereka bahwa ada loh bengkel yang khusus untuk perempuan bagi Anda. Gitu. Nah, hal baru ini sifatnya harus kreatif. Dia harus mampu untuk menghadirkan sesuatu yang baru atau melakukan hal yang sudah ada, tapi dengan cara yang baru. Gitu. Dan tawaran yang ada ini seringkali memainkan identitas dari khalayak. Jadi khalayak ini kan dari berbagai macam background ya. Dan kita sebagai pegiat industri kreatif ini juga sebaiknya memperhatikan sebenarnya khalayak ini tuh identitasnya seperti apa. Kita bisa masuk ke contoh berikutnya. Ini misalnya. Bakpia kukus Tugu Jogja. Ada identitas Jogja yang ditanamkan di produk ini. Dia nggak cuma menggunakan bakpia kukus, titik, tapi Tugu Jogja. Dia ingin mengidentifikasi dirinya, brandnya, itu sebagai bagian dari Yogyakarta. Sehingga orang yang sedang wisata ke Jogja, mereka akan berpikir, oh itu bisa buat oleh-oleh. Bahwa Jogja sekarang bakpia ini nggak cuma bakpia yang oven loh, tapi juga bakpia yang kukus. Sebagai salah satu oleh-oleh Jogja. Atau mungkin orang Jogja kalau pulang ke Jogja, mau bawa oleh-oleh ke temannya di sana, dia juga bisa untuk ini loh, karena aku dari Jogja, aku mau bawakan oleh-oleh, maka bakpia kukus Jogja ini adalah salah satu yang bisa kita bawa ke Jakarta misalnya, atau ke kota tempat perantauan kita. Gitu. Identitas Jogja yang coba untuk dimainkan oleh bakpia kukus ini. Selanjutnya, cluster. Cluster ini istilah yang berasal dari ekonom Inggris Alfred Marshall yang berarti distrik industri. Artinya apa? Bahwa sebuah kelompok bisnis di lokasi tertentu yang terkonsentrasi terutama pada perusahaan kecil atau usaha kecil. Ini bisa jadi kita lihat pada misalnya industri gerabah di Kasongan, atau mungkin juga industri kulit di Bantul, di Manding gitu. Nah, mereka ini saling bersaing di pasar yang sama, konsumennya sama-sama pecinta kulit, sama-sama pecinta gerabah. Tetapi meskipun mereka bersaing untuk mendapatkan pasar yang sama, mereka juga saling bekerja sama mengembangkan pengetahuan yang sama untuk perkembangan dari industri kecil mereka. Ini salah satunya adalah Chinatown. Teman-teman pasti tahu kalau kita ke Ketandan di Yogyakarta ya, atau mungkin Chinatown di daerah yang lain di Indonesia, pasti semuanya itu sangat terkonsep, sangat khas dengan nuansa Chinese di Indonesia gitu. Nah, mereka ini sebagai komunitas saling membantu untuk mengembangkan daerah mereka dan juga komunitas mereka. Pangsa pasarnya sama, kita sebagai wisatawan, tetapi mereka saling bersama membangun pengetahuan dan mengembangkan apa yang mereka miliki sebagai strategi untuk mendapatkan pasar. Seperti itu. Next adalah co-creation berkaitan dengan user created content dan user generated content, atau kita bisa sebut sebagai UGC. Nah, UGC ini menekankan perspektif bahwa konsumen itu sekarang aktif. Dulu mungkin kita sebagai konsumen ya, kalau melihat iklan produk itu dari TV gitu, kita mungkin suka dengan iklannya, produknya. Tetapi kita mau merekomendasikan kepada orang lain, paling kita cuma bisa lewat tetangga atau keluarga. Skupnya kecil. Kita nggak bisa bikin TV kita sendiri untuk kita mempromosikan produk yang kita pakai. Tapi sekarang dengan adanya media sosial, kita bisa memberikan testimoni kan tentang produk yang dijual oleh teman kita misalnya. Teman kita bikin brownies gitu misalnya. Terus kita merekomendasikan produknya teman kita, kemudian ada orang lain yang nonton, terus aku juga mau dong nyobain gitu. User generated content. Nilai itu diciptakan bersama antara perusahaan dan pelanggan. Bahkan 85% konsumen itu lebih menyukai dan lebih terpengaruh dengan UGC, omongan atau testimoni dari orang lain yang sesama pengguna, user, daripada konten dari brand atau perusahaan.
Nah, ini yang harus perlu dimainkan oleh teman-teman industri kreatif, bahwa nilai yang ditawarkan dari produk yang teman-teman jual, atau produk yang ditawarkan oleh industri kreatif ini, apakah mampu membuat orang itu mau merekomendasikan kepada orang lain. Ini misalnya. Kita bisa lihat gitu, pada Pasar Kangen Jogja, bisa banyak sekali orang yang datang. Karena posisinya dia sangat strategis ya, di kota Jogja, di tempat yang sangat kental budaya, dan yang berjualan di situ, yang terlibat pun juga makanan-makanan tradisional, mainan tradisional, sama dengan ngayog jazz. Untuk orang-orang yang sangat menyukai jazz, dan itu sangat kental dengan nuansa Yogyakarta, mereka semua, baik di Pasar Kangen maupun ngayog jazz, mereka akan posting, merekomendasikan. Ada banyak hashtag bertebaran di Twitter, share location, ada tag location di Instagram, Instastory, semua tentang Pasar Kangen dan ngayog jazz. Gitu. Nah, itulah cara kerja UGC sehingga membuat orang ini mau ikut datang. Yang tahun ini belum datang, pasti tahun depan ada keinginan, atau temennya ngajakin, akhirnya datang. Akhirnya ramai, akhirnya sukses acaranya. Semacam itu. Kemudian yang selanjutnya adalah competition. Competition atau kompetisi ini penting, bukanlah sesuatu yang negatif, tapi dengan adanya kompetitor, itu memicu daya kreatif kita untuk terus berkembang, terus berlangsung. Supaya kita bisa bertahan dengan kompetitor, kita bisa menang dibandingkan dengan kompetitor yang lain adalah dengan mempertahankan kreativitas dan mempertahankan efektivitas bisnis yang kita kembangkan. Pun ketika terjadi pandemi ya, daya beli masyarakat itu rendah, sedangkan industri tetap harus berjalan supaya bisa hidup gitu. Kita putar otak, gimana ya caranya supaya kita bisa menjual sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat tapi dengan harga yang relatif murah, tapi unik. Makanya muncullah waktu itu banyak masker ya, ada yang pakai batik, ada yang pakai kain perca. Itu adalah sebuah cara untuk bersaing bahkan di masa yang sangat tidak kondusif untuk persaingan bisnis gitu ya, karena konsumennya juga sedikit dan daya beli mereka pun juga sedikit rendah gitu. Jadi bagaimana caranya supaya bisnis ini survive ya, dengan berkreasi, meningkatkan kreativitasnya, bagaimana supaya mereka bisa bertahan. Macam itu. Lalu kompleks sistem. Konsep yang selanjutnya adalah kompleks sistem yang menekankan bahwa industri kreatif ini tidak ada pada ruang kosong dalam lingkungan sosial kita. Justru industri kreatif ini memiliki konteks kompleks sistem yang melingkupinya di dalam industri itu sendiri bahkan. Apa sih kompleks sistem itu? Ini bisa juga berkaitan dengan iklim global, kemajuan teknologi, keuangan global, pertumbuhan penduduk, atau laju perkembangan ekonomi di suatu negara misalnya. Nah, ini tidak bisa kita kontrol. Perubahan iklim atau mungkin keuangan, krisis nggak bisa kita kontrol. Yang bisa adalah kita beradaptasi dengan situasi yang ada. Ada nggak peluang yang bisa kita gunakan berkaitan dengan situasi yang kompleks ini? Ini misalnya contohnya, yang atas. Plastics in the Ocean. Ini adalah sebuah infografis yang lumayan bisa menjelaskan bagaimana kompleksitasnya situasi sekarang ini. Gitu. Ketika kota ini kan semakin maju, para pemimpin negara ingin negaranya semakin maju dan berdaya. Semakin maju suatu negara, daya belinya semakin tinggi, maka konsumsi itu juga semakin tinggi. Alhasil, ada sampah. Sayangnya, sampah yang paling besar itu salah satunya adalah plastik. Plastik tersebar ke lautan, menimbulkan masalah di biota laut. Ada kura-kura yang tertusuk sedotan, ada paus yang terjerat plastik, ikan yang mengandung mikroplastik, hal-hal yang semuanya berbau plastik. Akhirnya muncul apa? Campaign Go Green, daur ulang, menggunakan hal-hal alat-alat yang bisa digunakan lagi. Akhirnya muncul apa? Muncullah industri kreatif, yaitu sedotan bambu atau sedotan stainless steel. Pernah terpikirkan oleh teman-teman bahwa munculnya industri ini justru
karena adanya sebuah sistem global mengenai sampah yang begitu banyak, dan sampah yang muncul itu karena ada pembangunan masif di seluruh dunia, di banyak negara. Lalu yang bawah pun juga sama, berkaitan dengan food, berkaitan dengan makanan. Semakin mereka meningkat, semakin ekonomi ini meningkat, ada infrastruktur yang dibangun, lahan semakin sempit, petani ini tidak memiliki akses yang cukup kepada pasar, akhirnya muncullah sebuah aplikasi online bernama Tani Hub. Tani Hub ini mencoba untuk menghubungkan antara petani dengan pasar. Petani semakin mudah untuk memasarkan produknya, pasar, yaitu kita, itu semakin mudah untuk mendapatkan produk yang kita butuhkan. Gitu. Saling berkaitan ya, tidak muncul begitu saja. Ini sebuah proses yang pelan-pelan. Kesadaran bahwa perlu menjaga lingkungan dan kelestarian alam itu nggak semata-mata muncul begitu aja. Itu adalah bentuk dari evolusi. Dan itu memicu sebuah ide kreatif tadi itu, misalnya ada sedotan bambu dan juga ada aplikasi Tani Hub. Next, consumer. Consumer atau konsumen, ini adalah jantung dari industri kreatif. Kalau tidak ada konsumen, tidak ada yang membeli, tidak ada proses transaksi, dan tidak ada nilai ekonomi di situ tentu saja. Nah, di sini, kalau kita berbicara tentang konsumen, ini konsumen di industri kreatif ini dipandang sebagai orang yang membeli suatu produk, tapi juga menerima manfaat lain. Tidak hanya secara ekonomi menikmati produk itu, tapi juga ada manfaat lain yang bisa mereka nikmati. Misalnya begini, karya sastra. Karya sastra ini, saat ini kan dia tidak hanya sebagai buah dari pemikiran. Kalau dulu kan karya sastra seperti pujangga-pujangga gitu, adalah hasil dari refleksi mereka terhadap lingkungan, terhadap iman mereka. Gitu. Mereka berkarya aja, bukan untuk dijual. Tapi sekarang berkarya, membuat karya sastra adalah untuk dijual. Ada pasar, karena mereka melakukan komodifikasi terhadap sastra yang mereka buat. Tulisan, novel yang mereka buat. Alhasil, seleranya pun harus mengikuti apa yang pasar inginkan. Kita lihat novel-novel di sini. Saya ingat dulu, waktu pertama kali booming To Fault in Our Stars, kemudian diikuti oleh Five Feet Apart, gitu. Itu adalah sebuah pola bahwa sekarang ini ada tren bahwa novel remaja, cerita remaja ini mulai banyak disenangi. Gitu. Nah, ini harus diikuti supaya para penulis di dunia sastra ini semakin terasah kreativitasnya. Di sisi lain, ada manfaat dan bagi publik, yaitu literasi membaca yang meningkat karena munculnya novel-novel atau bacaan-bacaan yang sesuai dengan keinginan publik. Seperti itu. Next, konvergensi. Ini adalah buah dari lahirnya media digital. Konvergensi ini punya 3 dimensi. Yang pertama konvergensi teknologi, di mana konten yang sama kita bisa mengkonsumsinya dengan berbagai macam format yang berbeda. Seperti kita mau baca berita ada di media cetak gitu. Tetapi kita juga bisa melihatnya dari media digital, Kompas itu ada kompas.id, ada kompas.com. Kemudian konvergensi industri media dan komunikasi yang bergabung dan menjadi konglomerasi media. MNC dia punya media televisi, dia punya media cetak, dia punya media online gitu. Dan dia masih punya banyak media-media yang lainnya lagi. Kalau itu dipetakan, sepertinya ada banyak sekali media di Indonesia, tapi ternyata kalau dipetakan tuh pemiliknya itu hanya orang-orang itu aja, konglomerat media. Lalu konvergensi kebijakan. Ada kebijakan yang perlu dibuat untuk mengatur perubahan yang serba cepat ini. Satunya adalah industri musik. Nah, Tasyura ini, dia sebuah band indie dari Yogyakarta, yang dia mempromosikan, pada waktu lalu dia mempromosikan launching lagu barunya dia di Instagram. Dia promosinya di Instagram, tapi di Instagram dia bilang bahwa nanti kita akan launching di YouTube tanggal sekian jam sekian. Promosinya di Instagram, launchingnya di YouTube. Waktu di YouTube dia akan bilang, nanti bisa dinikmati di Spotify dan Joox dan Apple Music gitu. Nah, dari sini mereka melakukan yang namanya konvergensi teknologi tadi itu, dan diikuti juga karena semakin banyak tren yang mengikuti, akhirnya ada pajak yang diberlakukan di Netflix dan Spotify, 10%, baru berlaku pada tahun 2020 bulan Juli ini.
Selanjutnya, creative arts. Apakah yang disebut sebagai creative arts gitu? Creative arts ini maknanya bergeser ya. Apa yang disebut sebagai kreatif, seni kreatif ini tidak stagnan pada satu masa, tapi dia bergeser seperti pada perspektif Tiongkok kuno. Yang disebut sebagai creative arts itu adalah sesuatu yang menghubungkan antara sesuatu yang indah, yang baik, dan yang benar. Maaf, ini typo ya. Jadi, yang indah, yang baik, dan yang benar. Lalu pada perspektif kontemporer, ini adalah kesesuaian antara budaya dan alam yang didefinisikan ulang dari waktu ke waktu. Contohnya ini adalah patung Gupolo ya, kalau teman-teman pernah melihat gitu, kalau di depan candi atau di depan keraton begitu, ada patung ini. Apa maksudnya? Adalah tolak bala. Orang pada zaman dulu, ketika mereka mencoba untuk memahami berfilosofi gitu ya tentang hunian atau tentang tempat yang mereka anggap sakral, mereka akan menempatkan sesuatu untuk menjaga tolak bala. Gitu. Itulah sesuatu keindahan. Ada detail di situ, ukiran yang bermacam-macam ya, bentuknya besar misalnya gitu. Terus habis itu ada pakai kalung, ada detail, ada keindahan dan sesuatu yang baik gitu. Kemudian di bawah ini pameran di Art Jog ya. Kontemporer. Dia berbicara tentang isu-isu yang kontemporer juga. Diekspresikan dengan cara yang kontemporer juga. Ada gambar, ada replika ya. Ada bola dunia yang sedang tenggelam. Mungkin isunya adalah isu global warming yang ingin direpresentasikan. Terakhir adalah crowdfunding atau penggalangan dana dari publik. Crowdfunding mungkin teman-teman familiar dengan namanya kitabisa.com, tapi kan itu untuk tujuan non-profit gitu kan. Jadi kalau teman-teman punya tetangga yang terkena kemalangan, terus membuat akun di kitabisa.com, campaign, yuk bantu adik ini untuk sekolah misalnya gitu. Itu tujuannya untuk non-profit. Tetapi crowdfunding itu sekarang juga bisa untuk yang tujuan profit. Kenapa? Karena banyak juga crowdfunding yang mendukung industri-industri kreatif maupun UMKM yang mereka ingin mengembangkan industri atau bisnisnya, tapi tidak memiliki modal yang cukup banyak. Gitu. Ini misalnya. Tech in Asia menyebutkan bahwa salah satu startup Indonesia yang berhasil mendapatkan crowdfunding adalah game horror Breakout. Dia bahkan mendapatkan lebih daripada yang ditargetkan. Di bawah ini adalah gandeng tangan ya. Gandeng tangan ini juga platform crowdfunding bagi UMKM yang tidak memiliki cukup modal ketika mereka ingin mengembangkan industrinya. Caranya gimana? Kalau kita berbicara tentang gandeng tangan ya, cara kerjanya itu seperti ini. Teman-teman membuat akun. Buat akun kemudian melakukan pengajuan untuk penggalangan dana bagi industri teman-teman. Punya ide misalnya, ide industri kreatif, teman-teman mendeskripsikan idenya apa, setelah dideskripsikan, kemudian diajukan kepada gandeng tangan. Gandeng tangan akan melakukan review. Apakah yang benar ide ini ada penanggung jawabnya? Karena nanti kan berkaitan dengan uang, jadi harus jelas gitu penanggung jawabnya siapa, arahnya untuk apa, dan outputnya itu seperti apa. Gitu. Kemudian juga setelah nanti approve by gandeng tangan, teman-teman akan dipromot untuk dikampanyekan. Masuk ke platformnya mereka, masuk ke aplikasinya mereka. Saya sebagai, misalnya saya sebagai pemilik modal gitu, saya bisa berdonasi, menanamkan modal saya kepada teman-teman. Kalau saya tertarik, wah ini kok kayaknya menarik ya, menghidupkan graffiti di kaos misalnya seperti itu, atau graffiti pada seperti misalnya di daerah Taman Sari gitu kan, ada lukisan kaos menggunakan gambar-gambar yang sifatnya kearifan lokal Yogyakarta gitu. Kok saya tertarik dengan isu ini gitu. Akhirnya saya coba invest ke situ, saya tanam saham di situ, berikan modal di situ. Pada waktu tertentu, teman-teman akan bisa menggunakan uang itu untuk mengembangkan bisnisnya teman-teman. Tetapi ada ketentuan untuk mengembalikan pada jangka waktu tertentu. Nah, inilah bentuk pertanggungjawabannya. Makanya teman-teman perlu untuk perhatikan apakah platform itu dilindungi oleh OJK atau tidak. Gitu. Karena kalau ada OJK biasanya mereka lebih aman ya, lebih terpercaya begitu. Nah, begitu
konsep-konsep dasar tentang industri kreatif yang kita diskusikan hari ini, teman-teman silakan untuk mencari konsep-konsep lain yang belum saya sebutkan tadi, beserta contohnya. Nah, silakan penugasan ini diupload sebelum pukul 15 pada hari ini dan akan dihitung sebagai presensi. Begitu aja dari saya, semoga bisa memberikan insight kepada teman-teman semuanya, dan semoga teman-teman tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan, dan sampai jumpa lagi di minggu depan. Dadah.